Bacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, "Seumur hidup hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Dengarlah, hai orang Israel. Lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan pada hari ini haruslah engkau perhatikan." Demikianlah sabda Tuhan. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar, kaum Lewi telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam.
tetapi Yesus tetap selama-lamanya. Maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggalkan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu, diucapkanlah sumpah yang menetapkan anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah itu." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan bahwa Allah itu Esa, dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian dan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama seperti sediri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban-korban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu Yesus berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, seringkali apa yang sudah biasa lalu menjadi kehilangan makna, kehilangan hakikatnya. Sebagai contoh, kursus persiapan perkawinan itu adalah membekali calon perkawinan untuk membangun keluarga supaya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh menghormati martabat sakramen. Tentu kursus persiapan perkawinan itu dimaksudkan supaya nanti suami istri baru ini menjadi semakin mencintai secara mendalam, bijaksana di dalam mengelola rumah tangga, lalu juga memikirkan masa depan, setia seumur hidup. Itulah tujuan dari kursus persiapan perkawinan atau pembinaan pranikah Katolik itu. Namun lama-kelamaan dalam perkawinan kita itu seringkali karena energi kita 98% itu terfokus pada pesta. 2% itu urusan lain. Maka kursus persiapan perkawinan lalu menjadi bias, menjadi bias, menjadi kabur. Ujung-ujungnya adalah yang penting dapat sertifikat. Maka yang paling penting bagi calon itu lalu berubah dari persiapan diri menerima sakramen menjadi bagaimana dapat sertifikat syarat untuk ngurus pernikahan. Betapa sudah turun mengalami nilai kursus perkawinan itu mengalami devaluasi, kemerosotan nilai tukar di dalam makna dan hakikatnya. Demikian juga cinta anak kepada orang tua seringkali juga mengalami devaluasi, sehingga tinggal aku cinta ke orang tua kalau orang tuaku beri apa yang aku minta. Lupa bahwa hakikat anak sungguh-sungguh jauh lebih kaya dari itu. Aku ada karena orang tua. Orang tuaku sungguh-sungguh membanting tulang sampai bekerja keras, memeras keringat dan tidak meminta balasan apapun supaya aku sekolah, supaya aku belajar, supaya aku bisa terampil ini, terampil itu, sampai lulus kuliah. Dan kita tidak bayar kepada orang tua. Tetapi ternyata anak menghargai cintanya orang tua kalau aku minta motor diberi, aku minta uang diberi. Kalau tidak orang tuaku tidak mencintai aku. Cinta didevaluasi, turunkan nilainya menjadi sejumlah uang. Saudara-saudari, demikian juga nasib dari keesaan Allah. Dalam sejarah, Allah adalah esa itu sebenarnya bukan jumlah. Oh, Allah itu satu, jumlahnya satu. Jelas itu adalah justru mendevaluasi, mendegradasi, menurunkan martabat Allah yang maha kasih, maha sayang, maha kuasa itu menjadi barang berjumlah satu. Maka orang yang mengatakan bahwa Tuhan adalah satu, itu berarti menganggap Tuhan adalah barang
benda yang bisa dihitung. Tuhan Yesus mengingatkan kembali bahwa ini menjadi dasar utama. Kenapa kita ini beriman akan Allah Tritunggal? Kata tri dan tunggal itu bukan jumlah, tetapi pengalaman relasi. Karena ada yang dicintai, ada yang mencintai, dan ada cinta. Kalau cinta itu sepenuh, segenap, dan esa, maka yang dicintai, yang mencintai, dan cinta itu sendiri satu. Satu itu pun bukan jumlah, tetapi segenap hati, segenap pikiran, segenap tenaga, segenap diri kita. Maka saudara-saudari, dalam doa pun, apakah kita menyembah Allah yang esa? Itu ukurannya kalau kita lihat dengan cara apakah dalam doa kita ini segenap hati atau seganjil hati atau malah sepertiga hati. Karena sepertiga yang lain itu adalah kecemasan, sepertiga yang lain adalah ragu-ragu, dan baru sepertiga adalah nyebut nama Tuhan. Jadi tidak segenap hati, tidak esa. Esa itu adalah totality, wholeness, keseluruhan, segenap, itulah yang disebut esa. Apakah suami Anda esa? Itu artinya bukan sekedar satu. Apakah istri Anda, cinta Anda kepada istri itu esa? Itu bukan masalah sekedar jumlahnya satu, tetapi adalah aku mencintai dia dengan segenap hatiku, segenap pikiranku, segenap tenagaku, segenap profesiku, rencana masa depanku, semuanya ini aku persembahkan untuk dia. Maka esa adalah kesungguhan, totalitas, keseluruhan, dan segenap dari diri kita. Maka mari kita belajar bahwa percaya kepada Allah adalah esa. Kita betapa sulitnya untuk beriman secara esa, karena kita ini masih berdaging, karena kita ini seringkali dikacaukan, digembalakan, diperbudak oleh kebencian, oleh iri hati, oleh harga diri, oleh kemarahan, oleh ketersinggungan, itu sampai bertahta menjadi raja di dalam hidup kita. Akibatnya apa? Tuhan tidak esa lagi. Tuhan telah tersingkir dan hanya menjadi salah satu acara harian kita menyebut nama Dia. Tetapi hati kita ternyata tidak esa terhadap Dia. Doa yang esa itu berarti bahwa tidak ada yang lebih berharga ketika berdoa itu daripada duduk bersimpuh di depan kaki Tuhan. Itulah doa yang esa. Tetapi kalau kita ini, dalam doa kita ini, pikiran kita ini seperti Marta, sementara sikap tubuh kita seperti Maria. Kita belum esa. Kalau Maria, ya Maria. Kalau bekerja, ya segenap hati bekerja. Maka saudara-saudari, seringkali perlu kita belajar menjinakkan pikiran dan perasaan ini. Karena seringkali pikiran dan perasaan inilah yang membuat tidak esa hidup doa, hidup iman kita. Karena apa? Pikiran kita terus kesana kemari, bekerja ini, mikir itu. Padahal ada sekarang doa adalah saat yang paling berharga, yaitu berjumpa, bersimpuh
dengan Tuhan yang Maha Esa. Maka berdoa pun tidak lagi bias, bukan masalah panjangnya waktu, bukan masalah indahnya kata-kata, bukan masalah banyaknya permohonan atau aneka macam hal, tidak. Doa yang utama bagi kita adalah Allah sungguh esa di dalam doaku. Aku hadir di hadirat Dia. Allah hadir, aku hadir. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Marilah saudara-saudari kita berdiri, kita teguhkan iman kita. Aku percaya akan Allah,